Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Surya di channel teman-teman. Alhamdulillah akhirnya kami kedatangan salah satu unit terbaru dari Isuzu yang sudah mengusung mesin common rail dan sudah berstandar emisi Euro 4. Pada kesempatan yang langka ini nanti akan saya review unit ini ya, mulai dari tampilan eksterior cabin, engine, dan fitur-fitur menarik lainnya yang sudah disematkan pada mobil ini. Sebelum lanjut, silakan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum, dan tekan jempol ke atasnya biar saya selalu semangat membuat konten-konten seperti ini. Baiklah teman-teman, pertama-tama kita lihat untuk tampilan eksterior dari kabin. Yang pertama kita lihat ini adalah nomor rangka 00007 ya, berarti ini produksi yang ke-7 ya. Jadi ini masih 10 besar dan saya diberi kesempatan untuk mereview salah satu unit terbaru ya dari line up Isuzu. Jadi rencana mobil ini akan dibuat karoseri ya di tempat kami untuk keperluan test drive ya, bagi customer-customer yang ingin mencoba keunggulan dari Isuzu ini ya. Stiker elep 6 speed, jadi ini salah satu keunggulan juga ya dari Ankle, tapi sudah menggunakan transmisi 6 speed ya. Untuk emblem ini masih sama, stikernya hanya NLR saja ya, kalau dulunya tulisan 100 PS ya, dan di sisi kanan adalah tipe dari mobilnya ya. Jadi untuk grillnya dan bumper masih sama persis ya dengan yang varian Euro 2 ya. Untuk lampu-lampunya juga masih sama nih, lampu sen sisi atas, kemudian lampu utamanya di bagian bawah ya sudah halogen multi reflektor. Bumper juga masih sama, lampu sen kiri nempel di pintu juga tidak berubah ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat secara tampilan luar itu sama saja, cuman yang membedakan stiker ya, yang nempel di depan berwarna hitam semua, sisi kanan elep 6 speed ya. Ini sama sekali tidak berubah. Untuk desain kacanya, handle pintunya juga masih sama yang model vertikal begini. Untuk interior masih sama juga sepertinya. Kita lihat seperti ini, abu-abu. Handle pintu sama. Ini engkol untuk buka tutup jendela ya, juga masih sama. Kita lihat joknya dari sisi kiri ya, rasanya tidak berubah. Plafon juga masih sama. Dashboard ada grip untuk pegangan juga masih sama. Reservoir untuk air wiper juga ada di sini, nggak berubah posisinya. Ini lantai dasar juga masih sama, tidak berubah. Ini tipenya nih NLR 85TL ya. Kalau yang lama NLR 55LX ya. Jadi ada perubahan di situ. Jadi mobil ini sudah menggunakan mesin jenis common rail ya teman-teman ya. Jadi udah ada perubahan. Untuk tinggi dari kabin ini ada perubahan ya, lebih tinggi ya di versi Euro 4 kira-kira 35 mm ya, atau 3,5 cm, karena harus menyesuaikan dengan dimensi dari mesin yang lebih tinggi ya, karena banyak spare part tambahan ya untuk standarisasi emisi Euro 4 ya. Kita lihat peleknya, ini masih sama menggunakan 6 baut stud ya. Ini kotak sekring untuk engine. Ini kotak sekring ya. Ini saringan solar ya. Untuk baterainya sekarang ini ada perubahan teman-teman. Kalau yang dulu hanya menggunakan satu baterai, yang sekarang ini sudah menggunakan 2 baterai masing-masing 65 ampere ya. Jadi sekarang untuk kelistrikannya sudah menggunakan 24 volt. Ini suspensinya, suspensi belakang bekas daun dengan shock absorber ya. Jadi mobil ini mempunyai GVW hanya 5,1 ton ya teman-teman ya. Jadi walaupun panjang, cuman berat total yang diizinkan hanya 5,1 ton ya. Ini pelek belakang bentuknya mirip ya, sama yang di pelek depan.
6 baut stud juga. Ini untuk suspensinya hanya menggunakan 1 2 3 4, hanya 5 lembar teman-teman, cuman ukurannya agak tebal ya, jadi hanya butuh 5 lembar untuk pegas belakang ya, atau suspensi belakang. Kita lihat tampak belakangnya, ini lampu-lampu standar dari pabrik ya, warna kuning lampu sen, merah lampu rem, dan putih lampu mundur ya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera parkir atau kamera mundur dari pabrik ya, sudah standar pabrikan. Ketebalan sasis atau frame 4,5 mm ya, dengan bahan materialnya JSH 440 ya, tensile strength 440 MPa ya. Ini kita lihat untuk gardannya 5.857 ya, rasio gardan atau final gear rasionya. Ini pipa-pipa untuk saluran minyak rem ya. Shock breaker posisi ada di luar sasis ya teman-teman ya, dan ada di depan gardan. Nanti akan kita bahas teman-teman ya untuk engine-nya ya. Jadi pertama-tama akan kita dengarkan dulu suara engine-nya. Suaranya lumayan smooth, halus, dan getarannya sangat kecil ya. Ini memang posisi idle ya. Untuk engine-nya sendiri menggunakan mesin 4JJ1E4NC ya, 4 silinder segaris 2900 cc ya, sudah common rail. Jika dibandingkan dengan kapasitas mesin yang lama ya, yang Euro 2 4JB1 TC, ada peningkatan dari kapasitas ya, sekitar 129 cc ya. Tenaga yang dihasilkan pun jauh lebih tinggi ya, yaitu 120 PS di putaran 2600 rpm dibandingkan dengan 100 PS di 3400 rpm ya, jauh sekali. Torsi maksimal yang bisa dihasilkan dari mesin yang baru ini ya, 36 km di putaran 1500 sampai 2600 rpm ya. Jadi ada peningkatan sekitar 13,5 km ya, jika dibandingkan dengan mesin Euro 2 ya, yang hanya 22,5 km di putaran 2000 sampai 3200 rpm. Berikut ini adalah rata-rata pemakaian bahan bakar antara NLR85 ya, yang versi Euro 4 dengan NLR55 versi Euro 2 ya. Jadi saya mendapatkan dari salah satu sumber ya. Untuk pemakaian BBM di jalan tol, NLR85 10,1 km per liter ya, dan NLR55 9,1 km per liter. Ada beda 10,2% ya, jadi lebih irit untuk NLR85 ya, atau versi Euro 4. Pemakaian BBM di jalan perkotaan, NLR85 7,3 km per liter, NLR55 6,39 km per liter, beda 12,46% ya. Tetap lebih irit yang NLR85 ya, Euro 4. Pemakaian BBM di jalan tanjakan, NLR85 3,52 km per liter, NLR55 2,97 km per liter ya. Jadi ada beda 15,64% ya. Tetap lebih irit yang NLR85 ya, bedanya jauh sekali teman-teman. Untuk spare partnya sendiri, jika dibandingkan dengan versi Euro 2, 83% sama ya dengan versi Euro 2. Bahkan untuk Isuzu Giga 90% masih sama ya spare partnya jika dibandingkan dengan versi Euro 2. Selain perubahan dari jenis mesin dari konvensional menjadi jenis common rail, pada mesin ini juga disematkan beberapa komponen tambahan ya untuk mendukung standarisasi Euro 4. Di antaranya EGR ya, exhaust gas recirculation ya. Jadi berfungsi untuk mengurangi kandungan NOx pada gas buang ya, sehingga menjadi lebih ramah lingkungan. Selain EGR, di
sematkan juga pada sistem gas buang, yaitu diesel oxidation catalyst ya, atau DOC muffler ya, yang berfungsi untuk memecah polutan hidrokarbon dan karbon monoksida menjadi gas yang lebih ramah lingkungan dan tidak berbahaya. Jadi itu aja untuk perubahan di sistem engine dan gas buang ya teman-teman ya. Nanti langsung kita akan lihat untuk interior cabin apakah ada perubahan atau tidak. Sekarang ini saya berada di atas jok pengemudi Isuzu NLR 85 terbaru ya, yang baru datang. Kita lihat untuk panel instrumen, indikatornya masih sama ya teman-teman ya. Jadi ini ada indikator bahan bakar, tachometer, speedometer, dan odometer ya. Jadi untuk odometer masih sama untuk trip A, trip B, dan kilometer ya. Kita sekarang lihat untuk kisi-kisi blower ya. Ini ada tuas ya untuk blower. Ini ternyata sudah ada anginnya, berarti ini sudah ada blowernya ya teman-teman ya. Jadi ini standar dari pabrik. Slot etal juga sudah tersedia. Dummy ini lighter dan slot untuk power supply ya. Yang merah ini tombol lampu hajat ya. Jadi secara umum ini untuk interior dan kelengkapan instrumennya sama. Untuk wiper juga sama modelnya. Sudah intermittent. Jadi ini kalau kita lihat secara interior tidak berbeda ya. Hanya ada penambahan di blower yang udah standar dari pabrik ya. Ini sesuatu yang baru ya, 6 speed. Jadi mobil Isuzu ini menggunakan transmisi MYY 6 speed ya, jadi 6 speed maju dan 1 mundur. Dikombinasikan dengan power yang lumayan besar, torsi besar, mobil ini akan dasar ya mesinnya ya. Bisa lari kencang dan bisa muat barang yang berat ya. Jadi itu aja teman-teman, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.